warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Lestari, NIM I1E021004 dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Pendidikan Jasmani, angkatan 2021. Di sini saya akan mewawancarai salah satu wirausaha di Desa Karangnanas, yaitu dengan seorang pedagang bakso. Nah, boleh perkenalan dulu dengan Ibu siapa, Ibu? Nama saya Ibu Nur dari Desa Karangnanas, RT 6 RW 3. Ya, sebelumnya Ibu sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang? Saya sudah berdagang sejak tahun 2018 sampai sekarang, jadi sudah sekitar 5 tahun. Udah cukup lama ya, Bu? Ya. Terus bagaimana kisah awalnya Ibu sehingga bisa memilih usaha ini? Awalnya saya melihat peluang usaha di desa ini itu sangat besar, sehingga saya memutuskan untuk berjualan di rumah. Terus selain di tempat ini, apakah ada tempat lain untuk Ibu berjualan? Saya berjualan bakso, selain di rumah saya juga berjualan di Pasar Sakal Putung dan juga di Pasar Segamas Purbalingga. Lumayan jauh juga ya, Bu. Terus mengapa Ibu memilih pekerjaan sebagai pedagang sedangkan dari profesi lain itu banyak, Bu? Karena saya tidak ingin jadi karyawan, jadi saya memutuskan untuk berwirausaha sendiri. Karena sekecil apapun usaha kita, pasti kitalah bosnya gitu. Oh, baik Ibu. Jadi sekecil apapun usaha kita, kita adalah bosnya. Terus dari pukul berapa nih Ibu biasanya untuk berdagang? Saya berdagang dari pukul 4 sampai 10 pagi biasanya. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, barang apa aja yang Ibu dagangkan atau produk apa yang Ibu dagangkan? Kami memproduksi ada bakso sapi, ada tahu bakso, ada juga kue tiaw. Lumayan banyak juga nih Ibu ya. Terus berapa modal Ibu untuk berdagang? Modal utama itu kurang lebih 500.000, tergantung bahan pokok Mbak. Berarti menyesuaikan ya Bu. Terus secara umum nih, berapa keuntungan yang Ibu dapatkan dalam sehari? Keuntungan dalam sehari saya bisa mendapatkan kurang lebih 1.500.000. Itu dalam sehari ya Bu? Ya. Terus berapa keuntungan terkecil nih dari yang pernah Ibu dapatkan? Keuntungan terkecil saya pernah mendapatkan 300.000 karena sepinya pengunjung. Terus apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah sangat cukup Untuk mencukupi kehidupan perekonomian Ibu? ya. Terus adakah cara lain yang terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari berdagang? Dari saya sendiri dengan cara menitipkan dagangan saya ke warung-warung terdekat sehingga saling menguntungkan satu sama lain. Oh, berarti kayak istilahnya simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan ya Ibu? Iya betul. Terus apakah Ibu pernah mengalami kerugian selama berdagang nih? Pernah, terutama waktu COVID kemarin itu Mbak. Itu benar-benar turun berarti ya Bu? Iya benar. Apakah kerugiannya banyak Bu? Kerugiannya 50% dari modal ya. Cukup banyak itu ya Bu. Terus apakah Ibu memiliki karyawan yang membantu Ibu dalam berdagang? Iya, di rumah saya memiliki beberapa karyawan untuk berdagang. Terus siapa saja yang membantu Ibu untuk berdagang? Ada suami dan saudara-saudara saya. Berarti dalam keluarga ini jiwa ininya wirausaha ya Bu? Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana sih cara Ibu untuk menarik konsumen? Cara saya untuk menarik perhatian konsumen itu dengan membuat story di WA. Jadi saya memasarkan dagangan saya melalui online. Oh, berarti dengan Ibu berjualan di pasar dan di rumah, Ibu juga mulai memasarkannya itu lewat online ya Bu? Betul. Terus apa yang Ibu lakukan agar para pelanggan ini selalu merasa puas nih Bu? Agar pelanggan merasa puas, saya dengan melayani konsumen dengan baik, saling sepakat dalam tawar menawar dan memberikan kepercayaan kepada mereka.
Oh, berarti kuncinya kayak gitu ya, melayani dengan baik, terus saling sepakat dan memberikan kayak diskonan itu perlu juga ya Bu. Iya, iya. Terus apa yang Ibu lakukan jika terjadi kenaikan harga nih Bu? Saya biasanya menurunkan jumlah produksi, tapi tetap mempertahankan kualitas rasa dan menurunkan keuntungan sedikit supaya pelanggan tidak pindah ke pedagang lain. Kuncinya seperti itu ya Bu dalam dunia wirausaha atau dunia perdagangan. Terus adakah suka duka yang Ibu alami selama berdagang nih Bu? Ya, sukanya ya kalau dagangannya laris sehingga saya dapat pulang lebih awal. Dukanya kadang-kadang sepi, tidak ada pelanggan, dagangannya tuh masih sisa dan penghasilannya tidak sesuai target. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalkan dagangannya itu udah habis, apakah dijual belikan ataukah nanti di rumah itu diberikan tetangga atau bagaimana nih Bu? Ya biasanya saya menawarkannya pada tetangga-tangga, jadi keliling lah kalau ada barangkali ada yang mau gitu. Oh, Ibu berarti ini pekerja keras banget ya Bu. Ya. Terus nih Bu, pertanyaan terakhir, apa harapan atau keinginan Ibu setelah berdagang nih? Harapan saya ya saya ingin naik haji, kita saja. Masya Allah ya. Jadi nih kesimpulannya teman-teman, dalam berwirausaha itu kita tidak boleh apa ya istilahnya, harus percaya diri dalam berwirausaha dan tidak boleh memandang apa ya perbedaan dan kita harus berpikir positif bahwa kita tuh bisa. Dan keinginan dari Ibu Nur ini, dia ini ingin menjadi bos, oleh karena itu dia sangat bekerja keras ya Bu. Ya seperti itu. Mungkin terima kasih Ibu bisa meluangkan waktunya untuk saya untuk diwawancarai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.